Shalom semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik semuanya dan luar biasa, karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Dan kami berharap saudara semakin bersukacita dan semakin bersemangat dalam mencari Tuhan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan lewat firman-Nya, sehingga kita hari demi hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Renungan kita hari ini dengan tema Pertobatan sejati. Hari ini kita akan melihat kisah dari Yehuda. Yehuda adalah anak yang keempat dari Yakub. Yehuda inilah yang memberi saran supaya Yusuf dijual ke orang Mesir. Itu dapat kita baca di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya? Kata untung ini, dari kata untung ini kita tahu Yehuda ini adalah seorang yang mementingkan keuntungan. Uang yang dia pikirkan bukan keselamatan adiknya, tetapi uang. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia. Jual untuk mendapat untung. Inilah yang ada di pikiran dari Yehuda. Sebagaimana dari Yudas, murid Yesus, yang juga menjual Yesus demi uang. Demi 30 keping uang perak. Demikian juga dengan Yehuda. Yang ia inginkan adalah uang. Apa frase apa untungnya buat kita? Ini menunjukkan apa keuntungannya buat aku. Dan ini menggambarkan bahwa Yehuda ini adalah orang yang sangat egois. Dia tidak pikirkan keselamatan adiknya, tapi dirinya. Apa untungnya untuk aku? Kalau kita sembunyikan adik kita, lebih baik kita jual. Yehuda ini adalah orang egois yang hanya peduli dan hidup bagi dirinya sendiri, bagi keuntungannya sendiri. Ia tidak peduli dampaknya bagi orang lain. Ini Yehuda. Kemudian Yusuf dijual, dan itu terjadi pada pasal 37. Dan setelah pasal-pasal berikutnya, nama Yehuda tidak keluar dalam 4 pasal berikutnya. Hanya kisah Yusuf yang diceritakan di dalam Kejadian 39, 40, 41, dan 42. Tidak dijelaskan apa yang terjadi di masa itu dengan kehidupan Yehuda dan keluarganya. Tidak banyak juga catatan mengenai hal itu. Namun satu hal yang pasti, ada proses pembentukan sehingga Yehuda yang lama telah dibaharui, sehingga ada sebuah kehidupan yang begitu kontras dengan hidupnya yang lama. Sebab nama Yehuda baru keluar lagi di dalam Kejadian pasal ke-43. Ketika itu keluarga Yakub telah pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Namun Simeon ditahan oleh Yusuf sebagai jaminan bahwa keluarga Yakub harus kembali lagi ke Mesir dengan membawa Benyamin. Karena Yusuf ingin melihat Benyamin, yang adalah satu-satunya saudara yang lahir dari ibu yang sama dengan dia. Para anak-anak Yakub kembali dan menghadap Yakub dengan tertunduk lesu. Mereka tidak mengharapkan kejadian seperti ini kalau mereka harus membawa Benyamin. Karena mereka tahu ayahnya akan sangat sedih kalau kehilangan Benyamin. Tetapi sekarang mereka dituduh dan sekarang saudara mereka ditahan, yaitu Simeon. Ditahan, bahkan mereka juga harus membawa adik bungsu mereka. Di saat seperti itu, Ruben sebagai saudara paling tua mengambil inisiatif untuk menjadi orang yang siap berkorban. Ruben memberanikan diri dan berkata kepada ayahnya, bahkan Ruben rela memberikan kedua anaknya apabila Ruben tidak membawa Benyamin kembali. Itu tercatat dalam Kejadian pasal 42 ayat ke-37. Namun Yakub tetap berkeras hati dan tidak ingin memberikan Benyamin untuk mereka bawa pergi ke Mesir. Beberapa waktulah kemudian mereka hidup seperti biasa. Dan kemudian tiba saatnya di mana gandum mereka habis. Yakub tampaknya sudah lupa bahwa syarat untuk kembali ke Mesir adalah dengan membawa Benyamin. Dan dengan tenang ia meminta mereka untuk kembali ke Mesir. Tetapi dia sudah lupa kalau kembali harus membawa Benyamin. Dan kali ini bukan Ruben yang berbicara, tetapi Yehuda. Disinilah pertama kali Yehuda tampil kembali dalam Alkitab setelah dalam 4 pasal tidak ada namanya. Yehuda kembali tampil. Yehuda mengingatkan Yakub bahwa mereka perlu membawa Benyamin. Yakub tetap berkeras hati untuk tidak mengizinkan mereka membawa
satu-satunya anaknya Benyamin yang paling dikasihinya setelah Yusuf, yaitu Benyamin. Yakub tidak izinkan dibawa oleh mereka. Sampai kemudian Yehuda akhirnya kembali menjawab kepada Yakub. Kejadian 43 ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Ayat yang ke-9, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Di sini kita melihat Yehuda memberikan jaminan, yaitu dirinya sendiri. Kalau kita ingat pada pasal yang ke-37, Yehuda ini yang memberi saran jual Yusuf. Dia hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Tetapi di sini Yehuda sudah ada sebuah pertobatan. Dia bahkan memberikan jaminan, yaitu dirinya sendiri. Dia siap bertanggung jawab. Yehuda siap menerima hukuman. Yehuda siap menerima resiko. Dia siap menerima apapun itu. Dia sebagai jaminannya. Dia siap bertanggung jawab. Bahkan dia siap menerima hukuman. Dia siap menerima konsekuensi ketika ia hendak membawa Benyamin ke Mesir. Ini Yehuda yang baru. Yehuda yang dulu hanya memikirkan diri sendiri. Hanya memikirkan dirinya dan uang dan keuntungan bagi dirinya. Kini Yehuda sudah berbeda. Kini kita melihat hidupnya sudah berubah. Ada sebuah pertobatan. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Hanya sampai tahap menyesal. Tetapi tidak pernah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi Yehuda kita melihat bagaimana pertobatannya. Adalah sebuah pertobatan yang sejati. Yehuda, seorang yang dulunya egois, kini telah tumbuh dewasa menjadi seorang yang bertanggung jawab. Bahkan rela memberikan hidupnya sendiri sebagai jaminan. Padahal saat itu tidak ada yang bisa menjamin kalau Benyamin bisa kembali. Tidak ada. Kalau dibawa ke Mesir, tidak ada yang bisa menjamin itu. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Benyamin dibawa ke sana. Apakah dia juga akan ditahan seperti Simeon sudah ditahan? Tidak ada yang bisa tahu apa yang terjadi. Tapi Yehuda berani memberikan jaminan. Yaitu dirinya sendiri. Yehuda berani bertanggung jawab. Itu Yehuda yang baru. Itu Yehuda yang mengalami pertobatan. Tidak ada jaminan sama sekali tentang apa yang akan terjadi dengan Benyamin setelah tiba di Mesir. Namun Yehuda memberikan ketetapannya bahwa dialah yang akan bertanggung jawab dengan hidup Benyamin. Sekalipun harus diusir dari keluarganya, sekalipun harus menanggung dosa selama-lamanya. Akhirnya disinilah hati Yakub luluh. Dan Yakub mengizinkan mereka ke Mesir dengan membawa Benyamin. Dan Yehudalah sebagai jaminannya. Sekarang mereka sudah sampai di Mesir menghadap Yusuf. Bahkan mereka dijamu dengan makanan yang banyak. Simeon dibebaskan. Gandum telah mereka beli. Benyamin tidak ditahan oleh Yusuf. Mereka senang. Pagi itu mereka bersiap kembali kepada Yakub dengan senyum yang lebar. Sukacita yang meluap. Karena mereka pikir mujizat telah terjadi. Mereka bisa kembali dengan selamat. Benyamin kembali dengan selamat. Kekhawatiran yang sebelumnya ada dalam pikiran mereka kini sudah tidak ada lagi. Melihat apa yang mereka alami selama di Mesir. Tetapi kemudian terjadilah hal yang di luar dugaan. Para penjaga Yusuf mengejar mereka. Dan sesuai dengan skenario, mereka memeriksa karung gandum setiap anak Yakub. Dan mereka mendapati sebuah piala perak di dalam karung Benyamin. Yang didapati pas di karung Benyamin. Karena memang itu sudah diskenario oleh Yusuf. Sekarang bagaimana? Ketakutan, kekhawatiran, kesedihan seketika menimpa mereka. Tidak ada lagi senyum di wajah mereka. Bahkan mereka mengoyakkan jubahnya sebagai bentuk kesedihan yang begitu mendalam. Sebab bukti sudah ada, piala ada di dalam karung mereka. Dan mereka tidak dapat mengelak lagi. Dan yang pasti orang yang paling panik dan takut di kondisi ini adalah Yehuda. Mengapa? Karena Yehuda lah yang menjadi jaminan bahwa Benyamin pasti akan kembali ke Yakub. Namun yang terjadi adalah Benyamin harus dibawa kembali ke Mesir. Karena dalam karung gandum Benyamin lah terdapat piala perak milik Yusuf. Ketakutan Yehuda terlihat jelas ketika mereka sampai di hadapan Yusuf. Kejadian 44 ayat yang ke-14.
Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Ada satu hal yang menarik dari ayat ini. Dituliskan secara khusus nama Yehuda di sini. Di ayat ke-14 ini dituliskan nama Yehuda. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya. Dikatakan ketika Yehuda, nama Yehuda dituliskan. Padahal dari ayat 1 sampai ayat ke-14 tidak ada nama Yehuda sama sekali. Mengapa secara khusus nama Yehuda disebutkan dalam ayat 14 ini dan bukan nama anak Yakub lainnya? Jelas ada alasan khusus, sebab penekanan bahwa Yehudalah yang bertanggung jawab atas hidup dari Benyamin. Mungkin ia yang paling depan, mungkin ia yang paling pertama langsung bersujud ketika bertemu Yusuf. Yang pasti, Yehudalah yang saat ini merasakan tekanan yang paling besar karena kejadian ini. Bahkan Yehuda secara langsung mengajukan diri untuk menggantikan Benyamin dan bersedia untuk menjadi budak di tanah Mesir, asalkan Benyamin bisa dibebaskan. Kejadian 44 ayat yang ke-15, berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Ayat yang ke-16 kita perhatikan. Sesudah itu berkatalah Yehuda. Yehuda mulai berkata. Yehuda mulai memberikan pertanggungjawaban. Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Yehuda yang dulu egois. Tidak hanya berbicara omong kosong ketika ia menjamin Benyamin akan kembali. Ia bukan sekedar ucapan belaka untuk membujuk Yakub. Dan di sini ia buktikan perkataannya. Inilah saat yang paling tepat untuk melihat apakah hati Yehuda benar-benar telah bertobat. Ataukah ia akan kembali menjual Benyamin sama seperti dulu ia menjual Yusuf? Di sini kita akan membuktikan. Apakah ia akan kembali pergi ke tempat lain meninggalkan keluarganya? Seperti yang dulu pernah ia lakukan ketika Yakub berkabung atas kematian Yusuf yang dianggapnya sudah mati. Ketika itu kita melihat nama Yehuda tidak disebutkan lagi. Sebab dia sudah pergi meninggalkan keluarganya waktu itu. Dia seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan keluarganya begitu saja. Dia meninggalkan keluarganya di saat masalah menimpa keluarganya. Namun di sini kita melihat bagaimana pertobatan dari seorang Yehuda. Kita melihat jawaban yang dia berikan pada Yusuf di ayat yang ke-16 ini adalah jawaban tegas dari Yehuda. Memperlihatkan hati yang telah diubah. Ada sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dulunya Yehuda mementingkan uang, egois, memikirkan diri sendiri, menjual Yusuf. Sekarang dia bukannya menjual Benyamin. Dia malah membela Benyamin. Dia yang pertama maju menghadap berbicara pada Yusuf. Ia yang dulu menjual Yusuf untuk menjadi budak hanya untuk uang semata. Kini ia siap menjadi budak supaya Benyamin dibebaskan. Ini Yehuda, kontras sekali perubahan yang terjadi dalam hidup Yehuda. Dulu dia jual Yusuf untuk jadi budak. Sekarang dia rela menjadi budak demi untuk Benyamin. Satu perubahan yang drastis. Dia katakan, maka kami ini budak tuanku lah. Dia rela jadikan budak. Kontras sekali perubahan yang terjadi dalam hidup Yehuda. Kalau pada Yudas Iskariot tidak ada perubahan sama sekali. Hanya pada tahap penyesalan. Tapi Yehuda menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita akan melanjutkan kisah dari Yehuda. Bagaimana keubah,an yang terjadi pada sosok pribadi Yehuda. Kita akan membaca Kejadian 37 ayat yang ke-26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Statement ini menunjukkan bahwa betapa egoisnya Yehuda ini. Yang ia pikirkan adalah keuntungan. Orang lagi susah, dia malah memanfaatkan situasi untuk dapat untung. Saudara, orang egois hanya peduli dan hidup bagi dirinya sendiri. Tidak peduli dampaknya bagi orang lain. Tetapi ketahuilah satu hal, selama kita masih hidup di dalam keegoisan, Tuhan tidak bisa memakai kita. Sebab kita melihat Yehuda baru dipakai Tuhan ketika ia mulai memikirkan orang lain.
Kejadian 44 ayat yang ke-33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarkan anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ini adalah perkataan Yehuda yang menunjukkan bahwa ia mulai memikirkan orang lain sampai-sampai ia rela korbankan dirinya. Biarlah aku saja yang menjadi budak, menggantikan Benyamin. Asal Benyamin diizinkan pulang, aku rela menjadi budak, mohonnya pada Yusuf. Di sini Yehuda mulai memikirkan ayahnya. Ia khawatir kalau ayahnya akan mati jika tanpa Benyamin. Ia mulai memikirkan bagaimana nasib keluarganya nanti jika hal itu terjadi. Bagaimana nasib saudara-saudaranya yang lain. Jangan-jangan satu persatu disandra. Bagaimana pula dengan nasib Benyamin kalau ia ditinggalkan seorang diri di Mesir. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah keubahan yang terjadi pada Yehuda yang mulai memperhatikan orang lain. Mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Yehuda yang sekarang mulai memikirkan orang lain. Sehingga ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk tampil membela Benyamin. Pernyataan Yehuda dalam Kejadian 44 ayat 18-34 merupakan pembelaan terpanjang terhadap sesama di dalam kitab Kejadian. Dan merupakan salah satu pidato paling mengharukan di dalam Alkitab. Setiap kali membaca pembelaan Yehuda ini, kita pasti menangis, apalagi sampai kisah Yusuf memperkenalkan dirinya. Siapapun juga tidak akan mampu lagi membendung air matanya. Yehuda tahu risiko besar yang dihadapinya karena melindungi adiknya. Ia tahu bahwa Yusuf bisa saja membunuhnya. Namun Yehuda berani maju untuk membela keluarga dan memohon belas kasihan Yusuf demi untuk orang lain. Demi untuk ayahnya, demi untuk adiknya, demi untuk saudara-saudaranya. Bukan untuk dirinya. Ya, Yehuda yang sekarang sudah berubah. Saudara, ada satu hal yang tak mudah dipahami dari pasal 44. Adalah keputusan Yusuf untuk membuat jebakan dengan memerintahkan ajudannya memasukkan piala peraknya ke karung Benyamin. Mungkin kita bertanya apakah maksud dari tindakan tersebut? Pertama, Yusuf hendak memberi pelajaran bagi saudara-saudaranya semua tentang betapa menderitanya orang yang dihukum karena kesalahan yang tidak dilakukannya. Bandingkan pengalaman saudara-saudara Yusuf ini dengan perlakuan mereka terhadap Yusuf 13 tahun yang lalu. Mereka nyaris membunuh Yusuf. Pada Yusuf sama sekali tidak melakukan kesalahan kepada para kakak-kakaknya ini. Melainkan saudara-saudaranya ini merasa iri terhadap Yusuf. Melalui pengalaman pahit yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, mereka diingatkan agar tidak berlaku jahat kepada orang lain. Sama seperti mereka juga tidak mau dihukum atas suatu kesalahan yang tidak mereka lakukan. Jadi Yusuf ingin saudara-saudaranya sadar kalau perbuatan mereka itu tidak baik. Yusuf ingin mengingatkan mereka agar tidak berlaku jahat kepada orang lain. Sama seperti mereka juga tidak mau dihukum atas suatu kesalahan yang tidak mereka lakukan. Nah, hal yang kedua, Yusuf hendak memberikan pelajaran pada semua saudaranya agar berani bertanggung jawab. Ingatlah perbuatan saudara-saudaranya yang tidak mau bertanggung jawab. Malahan mereka membohongi Yakub atas apa yang mereka lakukan terhadap diri Yusuf. Yehuda, orang yang memprakarsai ide menjual Yusuf sebagai budak, sekarang dia harus bertanggung jawab, tampil untuk membela Benyamin. Bahkan dia menyerahkan dirinya sendiri untuk menempati posisi Benyamin. Jadi hal yang kedua, kita diajar untuk bisa menjadi kehidupan yang bertanggung jawab. Dimanapun kita ditempatkan, di dalam pelayanan, kita harus bertanggung jawab. Di dalam pekerjaan, di dalam studi, kita semua masing-masing ada tugas, ada bagian tersendiri. Dan kita harus belajar tanggung jawab. Terkadang Tuhan membiarkan suatu peristiwa buruk terjadi agar anak-anaknya belajar bertanggung jawab dan tidak berlaku jahat terhadap sesama. Karena Tuhan kita sangat membenci perbuatan jahat. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari, kita harus menjadi kehidupan yang bisa menepati janji. Janji adalah janji. Janji harus ditepati. Yehuda sudah berjanji pada ayahnya akan membawa kembali adiknya Benyamin. Maka dia harus tepati janji itu. Menepati janji berarti menjalankan apa yang telah dijanjikan secara bertanggung jawab dengan tekad dan keberanian. Sekalipun harus berkorban. Tapi janji tetap janji. Dalam hidup ini kita sering memberi janji kepada orang lain. Dan ingat,
Janji itu harus ditepati. Amin. Dari kehidupan Yehuda inilah kita belajar untuk bertanggung jawab, untuk menepati janji, dan tidak berlaku jahat terhadap sesama. Dan ini adalah keubah yang Tuhan inginkan dari hidup kita, dan juga merupakan sebuah pertobatan sejati. Dan itu sangat dihargai Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yudas Iskariot, padanya sama sekali tidak ada pertobatan. Dan akhirnya dia mati dengan sia-sia. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi pada kita. Oleh sebab itu melalui renungan ini kita belajar 3 hal ini. Dan kiranya ini memberkati kita semua. Mari kita datang ke tata kasih karunia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Dan kita juga memohon Tuhan, sekali lagi kami berdoa, biarlah kami selalu ingat kepada Tuhan untuk datang ke tata kasih karunia, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan kami percaya dikala kami datang, Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau selalu siap menolong kami. Engkau selalu siap menerima kami. Apapun keadaan kami, Engkau selalu siap menolong kami. Tuhan, hari ini siapapun yang mendengar firman ini, apakah mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan Engkau menolong mereka dari setiap badai, dari setiap angin sakal, dari setiap pencobaan, dari setiap penyakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah bagian yang sakit, dan Tuhan berikan mujizat kepada setiap yang membutuhkan mujizat pada hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah Sang Pembuat mujizat. Engkau mampu melakukan mujizat bagi kami. Engkau mampu dan Engkau mau. Itulah iman kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya hari ini ada pertolongan bagi setiap kami yang sudah menerima firman-Mu ini. Terima kasih ya Yesus, materaikan firman-Mu ini dalam hati kami menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Dan saat ini kami terima berkat dari Bapa, anugerah kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus turun atas Engkau. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel. Tuhan beserta saudara.